这边。小辉，小辉。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Jade Dynasty episode ke-40. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, Chauvin bersama Ping Er telah mencoba untuk menyusup ke dalam aula Fengxian tetapi mereka gagal. Mereka benar-benar tidak bisa memasuki aula Fengxian karena aula Fengxian memiliki mekanisme lonceng yang dapat mendeteksi suara mereka, membuat mereka tidak bisa mengendap-endap ke dalam aula Fengxian. Dan kemarin pun Chauvin memiliki ide untuk menangkap salah satu bawahan dari aula Fengxian yang dimana pada saat itu mereka telah menyadari bahwasannya mereka telah ditaruh alat pelacak oleh aula Fengxian. Dan mereka mengambil kesempatan tersebut yaitu dengan mereka memancing para pasukan dari aula Fengxian dan setelah itu Ping Er menculik salah satu dari mereka. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Ping Er yang sekarang sedang menginterogasi salah satu bawahan dari aula Fengxian yang sebelumnya telah mereka culik. 有的，有的。 你们焚香谷还有什么好东西？ Ping Er bertanya kepada bawahan tersebut apakah ia memiliki alat dari aula Fengxian. Dan karena si bawahan ini yang telah terpengaruh oleh hipnotisnya Ping Er membuat bawahan itu menjawab jujur, yaitu ia mengeluarkan sebuah daun yang dapat menunjukkan lokasinya kepada anggota dari aula Fengxian lainnya. Dan tidak lama kemudian Chauvin muncul di hadapan mereka. Chauvin bertanya kepada Ping Er apakah Ping Er sudah selesai menginterogasi bawahan tersebut. Ping Er menjawab dirinya sudah menyelesaikan tugasnya dan jika Chauvin ingin bertanya lagi kepada si bawahan itu maka Chauvin diperbolehkan. 本来即使我不出手，保一招将计就计啊。 Karena si bawahan itu yang masih berada di bawah hipnotisnya Ping Er. Chauvin pun mulai bertanya mengenai mekanisme bel yang berada di aula Fengxian. Bawahan tersebut menjawab bahwasanya mekanisme yang berada di bel itu menggunakan sebuah hewan misterius yang dapat mencium aroma seseorang. Jika aroma itu telah berada di hidung dari hewan itu, maka lonceng yang berada di aula Fengxian akan otomatis hidup. Chauvin bertanya di mana lokasi dari hewan itu. Sang bawahan menjawab bahwasanya ia tidak mengetahui karena lokasi dari para hewan hanya diketahui oleh para tetua saja. 这我不知道。 焚香谷何来驯养之法？ Lalu Chauvin pun bertanya kepada bawahan itu mengenai aliansi yang telah dibentuk oleh para monster ikan. Tetapi anehnya bawahan itu sama sekali tidak mengerti maksudnya Chauvin. Chauvin pun sadar bahwasanya kerjasama antara aula Fengxian dan juga para monster ikan kemungkinan merupakan kerjasama rahasia yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu dari aula Fengxian. Setelah itu Chauvin mengajak kepada Ping Er untuk bersiap-siap nanti malam mereka akan mencoba lagi memasuki aula Fengxian. Ping Er menerima perintah itu, dirinya akan selalu siap atas perintahnya Chauvin. 今夜再取一手。 Sedangkan di tempat dari aula Fengxian tampak sekarang para rombongannya tetua Limbeng yang telah kembali ke dalam aula Fengxian mereka bersama dengan para pasukannya setelah mereka gagal menangkap Chauvin. Tetapi di saat mereka yang ingin memasuki aula Fengxian, tiba-tiba saja Lin Song menghadang mereka dan juga ia kesal kepada mereka karena mereka semua yang telah melanggar aturan dari para penetua bahwasannya setiap orang dilarang untuk pergi meninggalkan aula Fengxian karena mereka diminta untuk melindungi aula mereka. Dan di sana Lin Song menyadari adanya satu anggota yang tidak kembali. Penetua Limbeng tidak mau menjawab hal tersebut, lalu Lin Song pun menyuruh kepada semua orang untuk segera masuk dan jika ada lagi yang mencoba untuk pergi meninggalkan
meninggalkan Aula Feng Xiang, maka mereka semua akan mendapatkan hukuman yang berat. Kemudian pun pada malam harinya kita diperlihatkan dengan Chauvin dan juga Ping Er sekarang yang mereka sekarang sedang berkemah. Ping Er sekarang sedang mencoba untuk memasak daging kelinci tetapi malah diganggui oleh Xiao Hui. Chauvin mencoba untuk membantu Ping Er memasak daging kelinci tersebut dengan memberikan beberapa bumbu seperti garam. Dan setelah daging kelinci itu masak, Chauvin pun memberikannya kepada Ping Er, tetapi Ping Er tampak ketakutan karena ia khawatir Chauvin telah memasukkan racun di daging kelinci tersebut. 这些是什么？ Fan pun memastikan kepada Ping Er dengan dirinya memakan duluan daging kelinci itu dan lalu diserahkan kepada Ping Er. Ping Er juga mencicipi daging kelinci itu dan ia kagum kepada Chauvin karena dapat membuat daging kelinci panggang yang sangat enak. Apalagi ini baru pertama kali dirinya merasakan daging kelinci yang memiliki rasa begitu lezat. Walaupun wajahnya Ping Er ini tampak begitu menggoda, tetapi Mimin merasa Ping Er itu orangnya licik. Jadi kemungkinan ini hanyalah akting saja. 公子好手艺， 猴子不懂事。 还没吃过这么好。 Dan di saat itu Chauvin tanpa sengaja tertidur dan ia mengingat kenangan masa lalunya bersama Biao yang dulunya juga memakan daging kelinci. Tetapi di saat Chauvin yang sedang memejamkan matanya, tak disangka Ping Er ini berniat untuk maju menyerang Chauvin. Untungnya Chauvin mendengar langkah kakinya Ping Er dan langsung bersiap-siap. Chauvin pun bertanya kepada Ping Er apa yang ingin kau lakukan. Tetapi Ping Er hanya beralasan bahwasanya dirinya hanya ingin melihat kondisinya Chauvin saja. 有什么事吗？怎么这么苍白？公子的脸色。 Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Chauvin dan juga Ping Er mendengar adanya keributan dari luar dan mereka berdua pun dengan segera pergi memeriksa. Dan ternyata keributan tersebut berasal dari Aula Feng Xiang. Ping Er mengajak kepada Chauvin untuk melihat-lihat di sana, tetapi Chauvin menolaknya karena ia memiliki urusan lain. Ping Er pun mau tidak mau pergi sendirian untuk melihat Aula Feng Xiang tersebut. Dan ternyata Aula Feng Xiang sekarang sedang berhadapan melawan para pasukan dari ras ikan. Dan di saat pertempuran tersebut, Chauvin mengambil kesempatan itu untuk menyusup kembali ke dalam Aula Feng Xiang. Dengan ia sekarang yang pergi sendirian. Namun di saat itu tiba-tiba saja Xiao Hui mengeluarkan ekspresi yang sangat aneh. Matanya tampak mengeluarkan sinar dan ia tak disangka bisa merasakan keberadaan makhluk hidup yang merupakan penjaga dari Aula Feng Xiang. Xiao Hui pun memberitahu lokasinya kepada Chauvin yang berada di dalam lampu penerang jalan. Chauvin pun mau tidak mau mengambil resiko dengan melakukan pergerakan cepat yang dimana karena pergerakan Chauvin ini membuat lonceng-lonceng yang berada di Aula Feng Xiang berbunyi karena merespon keberadaannya Chauvin. Para penjaga dari Aula Feng Xiang pun dengan segera keluar untuk mencari keberadaan penyusup mereka, yaitu Chauvin. Sedangkan Chauvin sekarang masih mengikuti arahannya Xiao Hui untuk mencari lokasi dari keberadaan makhluk penjaga. Sampai pada akhirnya Chauvin dan juga Xiao Hui membuat jebakan, yaitu dengan Xiao Hui yang mengalihkan perhatian dari para penjaga Aula Feng Xiang. Sedangkan Chauvin masih melakukan pencarian kepada makhluk penjaga sampai pada akhirnya Chauvin telah menemukan makhluk penjaga itu yang menyamar jadi sebuah patung. Sedangkan keributan yang terjadi di luar yaitu para manusia ikan yang masih menyerang Aula Feng Xiang membuat Li Song pun merasa bingung. Kenapa para pasukan ikan sekarang kehilangan kendali malah menyerang mereka? Dan di sini mereka melihat bahwasannya mata dari para pasukan ikan mengeluarkan cahaya merah. Dan seharusnya mata merah ini merupakan efek dari pengendalian pikiran yang telah dilakukan oleh Ping Er. Jadi para monster ikan ini bisa dibilang telah dikendalikan oleh Ping Er. Li Song pun menyuruh kepada penetua Limbeng untuk segera mengendalikan kembali para monster ikan mereka. Dan mereka semua dilarang untuk menghabisi para monster ikan itu karena diminta oleh para tetua leluhur. Sedangkan Chauvin sekarang yang berada di Aula Feng Xiang masih mencari tempat penyimpanan dari catatan kuno, yaitu catatan
siasatan dari para penyihir kuno karena Chauvin yang masih berniat untuk mencari penawarnya Biao. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Xiaohui tampak seperti kesakitan dengan dirinya mengeluarkan aura berwarna hitam dan juga aura berwarna merah yang sama seperti kejadiannya Chauvin yang tidak bisa mengendalikan tubuhnya karena terpengaruhi oleh kekuatan kejahatan. 小慧，小慧， Chauvin pun dengan segera menggunakan kekuatan aliran kebenarannya untuk menyadarkan Xiaohui. Sampai pada akhirnya Chauvin berhasil membuat Xiaohui tenang. Sedangkan untuk Li Song dan juga Li Hong, mereka sekarang merasa cukup dirugikan karena penyerangan dari para pasukan ras ikan. Tetapi Li Song menenangkan bahwasannya penetua Li Beng dapat mengusir para pasukan ikan itu dengan aman dan juga patuh. Dan untuk sekarang kedua orang ini berniat untuk menemui penetua Shangguan mereka. Chauvin yang berada di dekat sana juga penasaran dengan penetua Shangguan ini. Chauvin pun mengikuti mereka untuk juga melihat penetua Shangguan. Setelah mereka sampai di tempat penetua Shangguan, di sini Li Song dan juga Li Hong melaporkan tentang penyerangan dari para pasukan ikan yang telah kehilangan kendali menyerang fraksi mereka. 在帝国回禀师叔，敌人为何突然如此暴力？ Penetua Shangguan bertanya kepada Li Song kenapa hal ini bisa terjadi. Li Song dan juga Li Hong menjawab kemungkinan hal ini terjadi karena komandan dari para pasukan itu yang telah terbunuh. Sebenarnya penetua Li Beng telah mencoba untuk menangkap sang pembunuh tersebut, tetapi sayangnya gagal karena mereka yang sangat licik dan juga lincah. Yang dimaksud di sini adalah Chauvin dan juga Ping Er. Penetua Shangguan yang telah mendengar bahwasannya para pasukan ras ikan ini telah kehilangan kendali membuatnya merasa sedikit jengkel dan ingin membasmi mereka semua. 顺不是在场吗？敌人主角被杀时，还没有头绪。 Tapi karena para pasukan ras ikan ini masih memiliki keuntungan bagi mereka, mereka akan tetap menyimpan para pasukan dari ras ikan ini. Li Song dan juga Li Hong mengatakan kepada penetua Shangguan bahwasannya mereka berdua sekarang membutuhkan bantuan dari penetua Shangguan untuk menghadapi masalah yang sekarang masih terjadi. Penetua Shangguan menerima permintaan itu, tetapi di saat itu tiba-tiba saja penetua Shangguan merasakan keberadaannya Chauvin. Ia pun menggunakan kekuatan elemen esnya menyerang ke arah Chauvin, yang hal ini membuat Li Song dan juga Li Hong sangat kaget. Dan lalu kita pun diperlihatkan dengan penetua Shangguan ini. Li Hong dan juga Li Song bertanya apa yang sedang terjadi. Penetua Shangguan tidak mau menjawab, dirinya hanya menjawab bahwasannya penglihatannya sedikit berubah saja. Dan setelah itu penetua Shangguan mengajak kepada mereka berdua untuk pergi. Sedangkan Chauvin yang sebelumnya telah mendapatkan serangan es dari penetua Shangguan membuat tangan Chauvin sedikit membeku. Untungnya apinya Chauvin dapat melelehkan es itu dan Chauvin pun memuji keterampilan dari penetua Shangguan yang tidak bisa diremehkan. Tetapi setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Jade Dynasty episode ke-40 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!